Jadi supaya tertib gitu ya. Oke, bisa dimulai ya. Hadirin sekalian, penyaji kedua dari 12 MIPA 2. Dengan wali kelas Ibu Sri Mulyani, teater yang dibawakan berjudul Ayahku Pulang, sutradara Teguh Setianugraha. Selamat menyaksikan. Ibu masih berpikir lagi? Malam hari raya Narto. Dengarlah suara takbirku bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Ayah. Keesokannya hari raya. Sudah sholat, kuampuni dosanya. Sudahlah, Bu. Buat apa mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi pada kita? Tapi aku rasa dia masih ingat kepada kita, Narto. Mintarsi kemana, Bu? Mintarsi keluar tadi mengantarkan jahitan. Mintarsi masih juga mau ngambil upah jahitan, Bu. Bukankah ia tidak usah lagi membanting tulang sekarang? Biarlah, Narto. Karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak akan sia-sia nanti. Ibu mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup untuk memberi makan kita keluarga, kan, Bu? Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Mintarsi nampaknya belum mau bersuami, Narto. Tetapi dari pihak orang tua lelaki itu terus mendesak ibu saja. Apa salahnya, Bu? Mereka kan uangnya banyak. Uang, Narto. Maaf, Bu. Bukan, maksudku ingin menjual adikku sendiri. Aku menjadi mata duitan seperti ini. Ya, karena mungkin hidup yang penuh dengan ini. Ayahmu dulu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah sewaktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian bagaikan pokok yang ditiup angin kencang, gugur semua buahnya, Narto. Karena uang, Narto. Tidak, aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adik kau Mintarsi bersuamikan seorang hartawan. Tidak, cukup aku saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana. Mintarsi mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Tapi, Bu, jika bisa kedua-duanya sekaligus, ada harta, ada budi, Bu. Di manalah dicari, Narto? Adik kau Mintarsi itu hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang keadaan kita sedang susah. Tidak ada uang di rumah.
Sebentar hari lagi pun uang tabunganku yang terakhir akan habis pula. Ini semua karena ulah ayah, Bu. Hingga Mintarsi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintarsi sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku akan terus keras lagi berusaha. Andaikan saja aku memiliki uang 1 juta saja. Buat perkawinan Mintarsi nanti 500.000 saja sudah cukup, Narto. Sesudah Mintarsi nanti datanglah giliranmu ya, Narto. Aku kawin, Bu. Belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri saat ini, Bu. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu mengecap kebahagiaan atas jeripayahku nanti. Aku sudah bahagia kalau kau bahagia, Narto. Karena nasibku suami tidaklah baik benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun kepada anaknya. Malam hari raya sewaktu ia pergi itu, tak tahu aku apa yang mesti aku kerjakan. Tetapi Memang amat benar ini, Bu. barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena katanya dia naik gaji bulan depan. Betul, Bu, itu. Maimun memang pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tak punya uang, kita tak bisa menyekolahnya lanjut lagi. Tapi kalau dia mau berusaha, tentu dia pasti akan menjadi orang yang berharga bagi masyarakat. Narto, Iya, Bu. siapa gadis yang sering kulihat bersepeda bersamamu? Dia itu teman-teman sekerja, Bu. Tapi aku rasa cocok sekali dia buat kau, Narto. Meskipun aku rasa dia bukanlah orang yang rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau Buat apa memikirkan kawin sekarang? Mungkin nanti 10 tahun lagi, kalau semuanya sudah beres. sesudah Mintarsi nanti, kau mesti juga ya, Narto. Kau kan tua. Malam hari raya sewaktu ia pergi itu, ku peluk kalian anak-anakku. Semuanya hilang akalku. Sudah lah, Bu. Buat apa mau lambat lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lama menunggu, Bu. Pak, Tidak. Agak lambat hari ini, Mun. Di mana kau berbuka puasa tadi? kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah, buat perkawinan Mintarsi nanti. Mana dia, Bu? Mengantarkan jahitan. Oh. Bang, ada kabar aneh nih. Apa, Bu? Tadi aku berjumpa dengan seorang tua yang serupa benar dengan ayah. Oh, begitu. Iya, Bang. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, tiba-tiba dia berhadapan dengan seorang tua. Kira-kira berumur 60 tahun. Ia kaget juga, Bang. Karena orang tua itu serupa benar dengan Raden Saleh. Tapi kemudian orang tua itu menghilang dan menyingkirkan diri di kerumunan orang banyak. Tidak mungkin dari di sini, Mon. Aku kira juga dia sudah meninggal dunia atau pergi ke luar negeri. Sudah 20 tahun semenjak dia pergi pada malam hari raya seperti ini. Tapi Bu, ada orang mengatakan dia di Singapura. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang, dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang juga yang pernah melihat, hidupnya sangat mewah. Iya, tapi anaknya makan lumpur. Tetapi kemudian tak ada lagi kabar apapun tentang ayahmu. Apalagi sesudah perang sekarang ini. Di mana kita
bagaimana rupa ayah yang sebenarnya, Bu? Waktu yang masih muda, ia tidak suka belajar. Tidak seperti kau. Ia lebih suka berfoya-foya. Waktu itu ayahmu sangat disegani orang. Ia suka meminjamkan uang ke sana dan kemari. Dan itulah Selamat Hari Raya. Berapa hari kau libur, Mon? 2 hari, Bang. oh iya, masih ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Tirto, bertemu dengan orang itu kapan, Mon? Kemarin sore, Bang. Kira-kira jam 4:30. Oh begitu. Bagaimana pakaiannya? Sudah tidak begitu bagus lagi katanya. Bajunya sudah compang-camping dan kopiahnya juga sudah hampir putih. Oh begitu. Kau masih ingat rupa ayah, Bang? Ingat lagi aku, Mon. Semestinya abang ingat. Karena umur abang waktu itu sudah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat. Walaupun samar-samar. Tidak ingat lagi aku, Mon. Sudah lama aku paksakan diri untuk melupakannya. Pak Tirto banyak cari tahu tentang ayah. Iya. Kata orang, ayahmu adalah seorang yang baik hati. Jika ia ada di sini sekarang, di rumah ini, besok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Bentar sih sudah pulang harusnya sekarang. Jam berapa sekarang ini? Oh iya, Bang. Ada kabar aneh lagi nih. Tadi aku berjumpa dengan orang India. Meskipun dia badannya tinggi dan hitam, tapi dia sangat baik, Bang. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku mengajarkan dia bahasa Indonesia, Bang. Bagus lah itu kau, Mon. Kau memang harus mengumpat ilmu sebanyak-banyaknya. Dan nanti kau dapat banggakan jika kau berharga bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini yang hanya bersekolah rendah. Aku tidak bisa lebih tinggi lagi karena ya aku tidak punya seorang ayah. Tak ada yang membantu aku. Tapi kau, Maimun, yang bersekolah cukup tinggi, bekerjalah sekuat tenagamu. Aku percaya kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Iya, Bang. Assalamualaikum. Makanlah. Apa yang kau lihat di luar? Waktu saya lewat ke situ tadi, Bang Narto, dengarlah dulu. Iya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana, melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semua jadi diam? Orang tua. Bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya... Coba aku lihat. Siapa, Mon? Tak ada orang kelihatannya, Bang. Malam hari raya. Ya berlalu dulu itu. Sudahlah, Bu. Bukan saja lah yang sudah berlalu itu. Waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jelek ayahmu, banyak juga kenangan yang tak dapat dilupakan masa itu, Nak. Mungkin dia kembali juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benar di sini rumahnya Nyonya Saleh?
merubah wajahku. Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Iya, ini anak-anakku semua. Sudah lebih besar dari ayahnya. Marilah duduk dan tenangilah mereka. Aku boleh duduk, Nak? Tentu saja boleh. Mari. Ayahku pulang, Nak. Ayah? Aku Maimun, Ayah. Ya, Maimun. Aku dengar dari jauh bahwa kau sudah besar sekarang, Nak. Waktu aku pergi dulu, kau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah. Belum dapat berdiri. Dan nona ini siapa? Aku Mintarsi, Ayah. Ya, Mintarsi. Aku dengar dari jauh juga. Aku mendapat seorang anak lagi. Seorang putri. Engkau cantik, Mintarsi. Seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku sendiri tidak tahu dari mana aku harus mulai berbicara. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Kukira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak dapat juga besar walau tidak dengan ayahnya. Mereka sudah menjadi orang pandai sekarang. Gunarto bekerja di perusahaan tenun. Dan Maimun tidak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Selalu keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Mereka sudah mempunyai penghasilannya masing-masing. Dan Mintarsi, dan ini membantu aku menjahit. Ibu. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malam bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah masih belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya sehabis perang ini. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, dan anak istriku kembali tergambar di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkanku, kasihku. Maukah engkau membawakan air buatku, Gunarto? Hanya engkau yang tidak. Gunarto, ayahmu yang berbicara itu, Nak. Sudah semestinya kau gembira. Sudah semestinya ayahmu kembali dan berjumpa dengan anak-anaknya. Dan sudah sekian lama tidak bertemu. Kalau Narto tak mau, engkaulah Maimun. Maukah engkau membawakan air segelas? Baik, Ayah. Maimun, sejak kapan kamu memiliki seorang ayah? Gunarto, Kami tidak punya seorang ayah, Bu. Kapan kami punya seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak punya seorang ayah, kataku, Bu. Jika kami punya seorang ayah, lalu apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Jadi budak suruhan orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untuk ibu cepat sadar, jika kami punya seorang ayah, lalu apa perlunya aku menjadi budak suruhan orang? Waktu aku berumur 10 tahun. Sejak kecil kita sengsara, Bu. Rasa gembira di hati sedikit pun tidak ada. Kami tidak punya seorang ayah. Jika kita punya seorang ayah, lalu kenapa hidup kita melarat selama ini? Tapi Bang Narto, Ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak, Bang Narto? Ibu seorang perempuan, Maimun. Aku pernah menangis di pelukannya waktu dulu. Karena dingin, lapar, dan penyakitan. Dan ibu selalu mengatakan kalau ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus salahkan. Lalu kemudian aku menjadi budak seorang orang.
dan ibu menjadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Waktu aku berumur 18 tahun, yang tergambar di ruang mataku hanya gambaran ayahku yang telah sesat. Dia melarikan diri dengan wanita asing yang lalu menyeretnya ke lembah kedurjanaan. Lupa ya kepada anak dan istrinya, juga lupa ya kepada kewajibannya, karena hawa nafsunya telah membawanya ke depan pintu neraka. Ya, masa kecil kita memang sangat-sangat tersiksa. Maka jika memang kita punya seorang ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Tapi Bang, lihatlah ayah sekarang. Dia sudah tua, Bang Narto. Maimun, benar kau mengatakan ayah pada orang yang tidak berarti ini. Cuma hanya karena ia seorang tua dan mengatakan kalau ia ayah kita. Kalau kau sebut pula ia ayah kita, coba kau perhatikan, apakah kau bisa merasakan berhadapan dengan ayahmu? Tapi Bang Narto, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuan dia, kita tetaplah anaknya yang harus merawatnya, Bang Narto. Jadi maksudmu, ini kewajiban kita. Setelah ia mengeluarkan hawa nafsunya di mana-mana, lalu ia kembali karena ia sudah tua, dan kita harus memeliharanya. Hah, enak betul. Kenapa? Sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu. Ayah kandungmu. Ayah kandungmu? Memangmu? Gunarto yang dulu memiliki seorang ayah, tapi dia sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri. Aku merdeka, Bu. Semerdeka-merdekanya. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku, dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi sekarang, ya, benar kata Merato. Aku sudah tua sekarang, dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri. Karena diterima di mana sepanjang aku tidak kehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kamu Nato, bagaimana rasa sedihnya hatiku? Aku yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, kini diusir sebagai seorang pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang akan menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Maimun, apa pernah kau menerima pertolongan dari dia? Aku pernah mendapatkan pukulan, tendangan juga pukulan dari dia dulu. Tapi sebiji jarah pun tak pernah mendapatkan apa-apa dari dia. Jangan begitu keras Bang Narto. Jangan kau bela dia. Apakah kau lupa? Akulah yang membesarkanmu selama ini. Dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahmu yang sebenarnya adalah aku. Kau menyakiti hati ibu, Bang. Kau pula membela-bela dia. Sedangkan untuk kau, aku pula yang menjadi ayahmu selama ini. Baiklah, peliharalah orang ini. Jika memang kalian cinta kepadanya, mungkin kalian tak pernah merasakan pahit di tengah kehidupan karena tak punya seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sama seperti aku. Aku mengerti. Bagiku tak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anak-anakku saja. Biarlah aku pergi. Inilah yang terbaik. Tak ada jalan untuk kembali. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana ayah akan pergi sekarang? Di jalan atau dalam sungai. Aku hanya seorang pengemis sekarang. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Tapi aku malu. Rasa aku butuh masuk ke dalam rumah ini, aku tinggalkan dulu. Aku sudah tua. Dan ayah, ayah, ayah. Malam hari raya,
Dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Bagaikan gelombang yang dimainkan angin topan. Demikianlah nasib Ibunda. Bang, bagaimana kabar? Besok hari raya. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan. Kemana dia akan pergi setua itu, Bang? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak belajar lagi. Kalau dalam seperti ini, Abang seharusnya pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Kenapa kalian melihat aku sebagai terdakwa? Kenapa kalian hanya menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih. Dia atau aku. Tidak. Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Kalau perlu, bunuh saja aku kalau abang mau. Aku akan panggil kembali ayahku. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Ayo kembali. Mana ayah, Bang? Mana ayahku? Tidak kulihat. Hanya kopiah dan bajunya saja yang kudapati. Maimun, di mana kau mendapatkan baju dan kopiah itu? Di bawah lampu. Dekat jembatan, Bang. Lalu ayah, bagaimana dengan ayahmu? Mana ayahmu? Aku tidak tahu, Bang. Jadi, ayah meloncat ke dalam sungai. Benar tak? Dia tak tahan menerima kemenangan dariku. Dia yang biasa dihormati orang. Dia yang angkuh. Ya, angkuh seperti aku juga. Ayahku. Ayahku. Aku telah membunuh ayahku. Aku telah membunuh ayahku. Ayahku sendiri. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Tepuk tangan untuk 12 sampai 2. Aku kehilangan anakku hanya Ayah bisa
untuk 12 MIPA 2.